Halo teman-teman, selamat datang di channel Public Game. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang movement, cara menggerakkan karakter atau cara menggerakkan game objek. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi instantiate atau bisa juga kalian sebut fungsi untuk memunculkan game objek secara runtime. Kenapa di video ini judulnya saya kasih cara membuat Kage Bunshin di Unity? Soalnya fungsi instantiate ini mirip kayak cara kerjanya Kage Bunshin. Kita tinggal melakukan sesuatu yang simpel tapi bisa memunculkan game objek secara cepat dan bisa juga dalam jumlah yang banyak. Oke, sebelum kita mulai masuk ke tutorialnya, jangan lupa buat like dan komen di video ini. Terus juga jangan lupa buat subscribe channel saya supaya kalian nggak ketinggalan dengan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Terus juga jangan lupa buat nge-share video ini dan channel ini ke teman-teman kalian atau ke orang-orang yang kalian kenal supaya mereka juga bisa belajar tentang cara pembuatan game. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat satu game objek yang bakal kita duplikat, yang bakal kita jadiin bahan Kage Bunshin. Caranya kita klik game objek di sini, terus tambahin 3D objek. Saya pilih spare, terus dikasih material logo channel ini. Kalau udah, kita masuk ke window hierarki, kita tarik si game objek yang tadi kita buat ke window project, dan boleh dihapus di window hierarkinya, tapi masih tetap ada di window project. Terus kita buat satu lagi game object empty child itu supaya tempat buat munculin si spare-nya ini atau si game object yang kita buat tadi. Kita kasih nama bebas tapi biarin aja saya kasih nama game object dulu. Terus kita buat satu script bebas mau dikasih nama apa. Scriptnya ini buat munculin si game object spare-nya ini. Sekarang kita masuk ke si scriptnya. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah ngebuat dulu public game object spawn point. Saya kasih nama spawn point soalnya nanti di si game object ini bakal saya masukin ke spawn point. Nah, si game object ini bakal munculin si game object spare. Terus kita buat lagi public game object ball. Ini buat si game object spare-nya ini. Nah, terus kita buat lagi satu lagi game object time. Nah, kalau udah kita ke bawah ke void update, terus kita tambahin if input.get key dalam kurung key code dot space. Jadi kalau misalnya kita pencet spasi, nanti bakal si game object ini bakal ngeluarin si game object spare. Saya terus kita tulis lagi time sama dengan dalam kurung game object. Terus tulis lagi di sini game object dot instantiate dalam kurung ball, spawn point dot transform dot position, spawn point dot transform dot rotation. Kalau udah di sini kan nggak enak gitu kita ngelihatnya kalau kita harus geser-geser ke sini. Nah, makanya saya di sini di awal-awal kayak gini di enter aja dulu. Kita jadiin baris baru. Kalau udah kita save terus balik lagi ke Unity-nya. Terus kita masukin script yang tadi kita buat ini ke si game object yang buat munculinnya tadi. Kalau udah kita tarik game object ini ke spawn point dan spare ini ke ball. Nah, jangan lupa di game object spare-nya ini kita juga tambahin rigid body supaya nanti waktu dimunculin si bola yang bakal kita munculin ini kelihatan turun ke bawah. Kalau kita play dan kita pencet spasi harusnya udah muncul bola. Nah, jadi kita udah bisa munculin si bola-bolanya. Nah, tapi kalau kayak gini ngabisin memori. Soalnya kita lihat di sini sampai sini terus aja dan
Kalau misalnya kita pencet spasi lagi, dia bakal nambah terus dan ini bakal habisin memori. Nah, kita buat satu fungsi atau satu perintah gitu supaya setiap 2 detik atau beberapa detik si bolanya tadi bakal hancur. Kita buat di sini destroy dalam kurung time, koma misalnya 2 detik gitu. Nah, tapi karena saya pengennya si hancurnya bisa diubah-ubah di Unity-nya, saya buat di sini satu public variable float. Public float misalnya kasih nama hancur. Kalau udah, di sini saya ganti lagi angka 2-nya jadi hancur supaya saya bisa ngubahnya dengan gampang di Unity. Oke, kita masuk pencet game objeknya dan misalnya hancur kita kasih angka 2. Nah, nanti kalau kita play terus kita pencet spasi, si bolanya bakal muncul dan bakal hancur dalam 2 detik. Kita bisa lihat di sini dia hilang. 1, 2, hilang. Nah, kan ini udah kayak gini nih. Kalau misalnya kalian cuma mau penasaran, cuma pengen tahu tentang fungsi instantiate ini, ya udah nggak perlu lanjutin videonya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu fungsi instantiate ini dipakai buat apa aja dan gimana cara ngegunainnya, kalian boleh tonton video ini sampai beres. Sekarang saya akan kasih tahu dulu contoh-contoh game yang menggunakan fungsi instantiate ini. Salah satu contoh game yang menggunakan fungsi instantiate adalah game tembak-tembakan. Secara tidak sadar, bahwa ketika kita mengklik klik kiri di mouse itu sebenarnya kita sedang menggunakan fungsi instantiate, di mana kita memunculkan peluru dengan cepat. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa si peluru ketika kita keluarkan, kita munculkan, dia langsung memiliki kecepatan? Ya, karena tidak mungkin pelurunya ketika dimunculkan langsung jatuh ke bawah. Tapi kenapa mereka bisa si pelurunya ini ketika kita klik tombol klik kiri di mouse ini, si pelurunya punya kecepatan. Oke, sekarang kita bakal coba ngebuat kecepatan buat si game object spare-nya ini. Cara pertama, kita tambahin dulu game object terrain ini supaya kita kelihatan si pelurunya ini, si spare-nya ini dia gerak atau enggak. Kita geser-geser dulu, terus kameranya kita angkat ke atas dan kita rotate dikit supaya kelihatan di window gamenya nanti si ball ini gerak atau enggak. Sekarang kita balik lagi ke script yang tadi kita buat. Cara agar si game objeknya waktu kita munculkan punya kecepatan itu adalah dengan menggunakan if dalam kurung temp.get rigid body. Pakainya maaf, rigid body. Nah, ini tuh maksudnya nanti kita bakal ngambil komponen rigid body, tapi untungnya kita udah masukin komponen rigid body ke si game object spare-nya ini. Nah, oke, sekarang kita lanjutin. Add relative force dalam kurung vector 3.forward dikalikan nanti kecepatannya mau berapa. Nah, sekarang saya bakal buat dulu variabel baru, public variable, supaya nanti kita bisa ubah di Unity-nya. Public float, kita kasih nama aja daya. Ini daya. Nah, kenapa ini maksud dari ini dari script yang tadi yang kita buat sekarang ini apa? Jadi nanti waktu dimunculin si game objeknya dimunculin, dia bakal ngasihin kekuatan sebesar daya ini, sebesar variabel daya. Oke, sekarang kita masukin dulu variabel dayanya, kita kasih berapa. Kalau saya bakal sekarang saya akan kasih mungkin 100 dulu supaya kelihatan. Dan kalau misalnya kita play dan klik spasi, harusnya si game objeknya, si spare-nya tepatnya waktu kita klik spasi dia udah maju.
Nah, bisa kita lihat ada beberapa game objek yang bergerak. Berbeda kalau misalnya si daya ini kita jadi 0, maka dia bakal ke atas. Kita bisa lihat kalau si bola-bolanya ini dia ke atas. Sedangkan kalau misalnya kita ganti daya menjadi misalnya 1000, dia ini nggak ke atas tapi malah maju. Ada yang maju. Nah, sekarang kan kalau misalnya peluru, nggak mungkin dia kayak gini bentuknya. Dimana ketika kita klik kiri, dia keluarnya banyak yang berantakan, banyak yang ke sana sini. Tapi peluru itu dia bakal lurus ke arah yang kita tembak. Nah, cara supaya si pelurunya tetap ada jarak waktu, alasan kenapa si bola-bolanya kayak tadi itu karena dia nggak ada jarak antara setiap peluru. Jadi setiap peluru ketika kita pencet spasi dia terus keluar pelurunya, nggak peduli masih ada bola di tempat yang sama atau enggak. Jadi mereka terus-terusan. Caranya kita buat fungsi kayak cooldown lagi. Jadi ada jeda waktu di antara setiap bola. Nah, caranya di sini kita buat lagi enggak satu, mungkin beberapa. Yang pertama public float cooldown. Cooldown. Saya kasih nama cooldown soalnya jadi saya bilang cooldown. Oke. Di sini kita tulis if dalam kurung cooldown sama dengan 0, maka kita buat lagi variabel dengan tipe data boolean. Public bool ready aja supaya ready enggak nanti si pelurunya kita keluarin. Di sini kita jadiin kalau cooldownnya 0 maka variabel ready itu benar, true. Terus else if cooldownnya lebih dari 0, maka yang akan terjadi ready sama dengan false. Nah, tapi di sini kita belum selesai, kita baru membuat apakah si variabel ready ini siap atau enggak, tapi kita belum ngasih jeda waktunya. Sekarang kita buat lagi if ready sama dengan false, maka cooldown sama dengan cooldown dikurangi 1 dikalikan time dot delta time. Nah, maksud dari ini tuh jadi kalau misalnya ready masih false, yang artinya cooldownnya belum 0, kita belum bisa ngeluarin pelurunya, maka si cooldownnya ini bakal terus ngurangi jadi 1. Jadi misalnya cooldownnya 10 detik, maka setiap detiknya dia bakal ngurangin 1 detik. Ya, nanti kita bakal paham. Nah, tapi di sini karena kita terlalu banyak hambur ya, kalau buat orang pemalas atau orang yang lebih suka dengan cara mudah, ini bisa kita hapus cooldown yang di sini. Kita tinggal tulis kayak gini. Kita tinggal tulis cooldown min sama dengan 1 dikalikan time dot delta time. Tapi fungsinya tetap sama kayak tadi. Terus kita buat lagi if cooldown kurang dari sama dengan 0, maka si cooldown ini sama dengan 0. Nah, kenapa saya kasih gini? Ini tuh supaya kalau misalnya nanti si cooldownnya terus ngurang, dia bakal terus ngurang sampai negatif dan itu nggak bakal benar gitu. Karena di sini kita tulisnya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu saya buat di sini kalau misalnya cooldownnya kurang dari sama dengan 0, maka si cooldownnya ini bakal tetap 0. Terus kita buat di sini else cooldown sama dengan 0. Berarti kalau ready-nya true, maka si cooldown bakal jadi 0. Nah, sekarang kita buat di sini juga. Jadi di sini kita tambahin cooldown sama dengan kita buat variabel baru public float cooldown awal. Nah, kenapa saya buat lagi satu
variabel baru supaya nanti waktu kita pencet spasi, si cooldownnya ini bakal jadi angka cooldown yang kita masukin. Misalnya cooldownnya 10 detik, maka ketika kita pencet spasi bakal ada jeda 10 detik buat ngeluncurin satu peluru lagi. Kita buat sini cooldown awal. Nah, jangan lupa juga kita, karena tadi kita udah membuat satu boolean di sini yaitu ready, maka kita juga di sini harus buat if ready sama dengan true. Kita terus blok bagian dari time sampai sini. Kita up dan kita hapus yang sini biar nggak ada spasi, nggak ada jeda baris di sininya. Kalau udah kita save dan kita masuk ke Unity, maka kita masukin dulu cooldownnya, misalnya cooldownnya 2 detik. Cooldown awal juga samain sama cooldownnya ini. Dan kalau kita play dan pencet spasi, maka dia bakal ada jeda 2 detik setiap kali kita pencet spasi. Kita bisa lihat di window inspector, kita lihat di sini kalau udah jadi 0, kita pencet spasi, dia keluar. Tapi nggak kayak tadi, dia cuma bisa keluar kalau cooldownnya 0 dan si variable ready-nya true. Nah, di sini ada bug di mana si bolanya dia terus ke atas, jadi kayak gini. Jadi waktu kita luncurin dia terbang ke atas. Cara memperbaikinya adalah si game object spare di bagian rigid body kita unselect yang use gravity. Terus kita play. Dan kalau misalnya kita play lagi terus pencet spasi, gak bakal lagi loncat ke atas. Jadi dia udah lurus ke depan. Nah, kalau misalnya cooldownnya karena setiap peluru ada jeda misalnya 0,1 detik, maka beda sama yang sebelum kita masukin fungsi cooldown. Jadi dia masih tetap ada jeda di setiap peluru walaupun dia munculnya hampir barengan. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi ada jeda waktu di setiap pemunculan game objeknya, atau bahkan ini bisa kita kurangin lagi jadi 0,001, maka dia masih ada jarak di antara pelurunya. Beda kalau misalnya cooldown awalnya atau cooldownnya kita jadi 0, maka dia nggak ada jarak. Kita bisa lihat si bola-bolanya jadi berantakan. Karena tutorialnya atau video ini sudah sampai ke tujuan akhirnya, yaitu nunjukin kalian fungsi instantiate dari cara penggunaannya, dia dipakai di game buat apa aja, maka artinya video ini sudah selesai. Oke, sekian saja dari saya pada video kali ini. Jangan lupa like dan komen di video ini. Dan terus juga jangan lupa buat subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten-konten tentang pembuatan game lainnya. Terus juga jangan lupa buat ngebagiin konten ini dan channel ini ke teman atau keluarga atau orang-orang yang kalian kenal supaya makin banyak orang yang tahu dan ngerti gimana cara pembuatan sebuah game. Sekian dari saya, terima kasih.